Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka, oke? Terima gaji. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tahu kepada kalian update terbaru dari anak-anak nih si SD yang satu ini. Dan by the way, kayaknya baiknya kita kasih nama deh ya si sugar glider baru kita ini, 2 ekor. Yang satu namanya Cakwe dan yang satu Odading ya, sesuai sama request salah satu komen. Jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung lihat aja update perkembangan terbaru dari Joy-nya, dimana mereka ini udah mulai aktif ya bun. Hehehe. Ya jadi tanpa terlalu banyak cincong, kita langsung gaskin aja, kita cek baby cek. A few moments later. Oke, let's go. Kita langsung lihat aja perkembangan terbaru dari anak-anaknya ya. Ini maknya nih. Maknya udah mulai mengecil perutnya, walaupun masih tentu agak ngegembung karena mereka masih menyusui. Dan ini mereka ini bulunya udah lebih mekar ya guys ya. Beda banget sama waktu sebelumnya nih, update video sebelumnya kalau kalian ngikutin. Nih kalau kita lihat anak-anaknya ini justru udah mulai keluar, udah mulai jalan-jalan juga, dan udah mulai makan sendiri. Cuman kebetulan momennya kita nggak lagi kasih makan ya. Tuh mereka pada mau nyusul lagi. Cuman dasarnya mereka ini udah mulai makan sendiri guys, karena mereka udah cukup gede ya. Kita cek dulu. Sini. Nah, nih kan, nih itu udah OTW siap adopsi. Paling sekitar seminggu sampai 2 minggu lagi udah siap nih dilepas dari induknya. Karena salah satu indikasinya adalah sekarang kan tanggal 22 ya. 22 Januari. Mereka ini OOP tanggal 27 Desember. Jadi setelah sebulan itu biasanya mereka udah bisa mulai dipindahin dari induknya karena mereka udah mulai belajar makan sendiri. Dan indikasi lainnya adalah kalau kalian lihat bulu mereka ini udah mulai mekar ya. Beda sama waktu kemarin yang masih agak-agak basah gimana gitu kan. Ini udah mulai mekar nih. Tuh. Dia udah mulai aktif ya bun ya. Udah bisa mulai jalan-jalan sendiri. Usia-usia segini nih bagus banget kalau kita banyak-banyak handle. Biar dia bisa cepat bonding nih si Odading ya. Naik. Nih, aduh agak susah. Nah, usia segini tuh enak banget nih buat rajin di handle. Nah, dia masih nangis tuh karena masih bocil, dia manggil emaknya ya. Nih, kalau kalian lihat motif dari si Odading ini ya, dia ini pattern putihnya ada di bagian tangan tuh, agak putih. Di tangan kanan, kiri, terus di kaki juga, di kanan dan di kiri, dan juga di ekornya nih. Jadi pattern putihnya ada di seluruh bagian tangan dan kaki, kemudian ekor. Dan kalau kalian nyimak nih di telinganya sedikit nih, di bagian belakang itu tuh ada bercak-bercak putih juga. Jadi motif mozaik dia ini muncul di bagian ekor, tangan, dan telinga guys. Dan dia di bawah telinganya nggak ada bar, jadi dia disebut white face. Ini dia, mosaic white face head platinum. Dan yang membuat ini lebih premium adalah dia ini dapat head platinumnya ini bukan dari platinum biasa ya, tapi dari true platinum mosaic. Jadi lebih eksklusif, siap banget jadi bahan buat nyetak true platinum mosaic lainnya. Kayak gitu guys. Kita lihat yang satu lagi ya. Ini dia, coba kita taruh aja dulu di atas ya. Kita simpan dulu di atas biar dia mulai mandiri nih. Mulai tanpa induknya. Aduh, ini by the way kukunya segini udah mulai lumayan tajam ya. Kayaknya udah bisa mulai dipotong nih kukunya. Dan tadi agak-agak nyangkut gitu loh di tangan. Tapi nggak bikin luka sih. Masih tergolong oke lah. Kita coba ambil satu lagi. Sini, hei, bentar. Kita cek dulu kondisi kamu gimana sekarang. Nah, nih si Cakwe nih. Kita lihat. Kalau misalkan kita bandingin ya. Wah, bunyi ini si Odading. Kalau misalkan kita lihat nih, badannya tuh lebih bongsor ya si Odading ini. Cocok deh kayaknya kita kasih nama Odading gara-gara Odading ini kan emang lebih bongsor ya, bulat gitu. Kalau kita lihat secara sekilas sih, badannya sedikit lebih bagus ya, lebih berisi. Dia ini sama-sama head platinum yang berasal dari true platinum mosaic. Jadi jos nih, morphnya bagus. Nangis lagi, mereka pada nangis nih. Belum biasa ditinggal emaknya ya. Tuh kan. Nah, nih kalau kalian mau lihat tuh, mereka ini udah mulai beranjak dewasa ya, udah mulai siap adopsi.
ini tuh dia tuh bener-bener pure grey ya, atau ada motif-motif putih ya. Aku belum begitu nyimak banget sih ya kondisi tubuhnya si Odading ini. Tapi kalau sekilas sih emang dia pure grey sih ya. Dia nggak ada motif ataupun bercak putih mosaik sama sekali sih. Aku cek di bagian tangan, di kaki juga nggak ada sih ya. Dia ini merupakan classic grey, tapi classic grey yang spesial. Turun. Nah segede gini nih enak banget nih buat mulai di handle. Kayak yang kalian lihat nih, mereka masih kecil kayak gini, di handle nggak crabbing, mereka cuman hissing doang, cuman nangis doang. Karena apa? Karena dari kecil dia udah suka di handle, jadi dia ini nggak takut gitu kan. Crabbing tuh biasanya indikasinya gara-gara dia takut ya, ngerasa ancaman. Karena dari kecil dia udah di handle, terus juga induknya jinak, suka kita pegang-pegang, jadi mereka ini dari kecil udah nggak crabbing lagi. Mungkin di antara kalian banyak yang joinya pada galak gitu ya, pada crabbing segala macem lah. Sedangkan mereka ini enggak, karena tadi mereka udah di handle sedari kecil guys. Dan indukannya pun indukan yang jinak, sehingga anaknya juga ikut-ikutan cepet jinak gitu. Tuh si emaknya nih, emaknya tuh sebenarnya belum kasih nama ya guys. Mungkin kalian punya saran boleh banget. Nah dia masih bisa gendong-gendong tuh. Emaknya ini merupakan mosaic white face possible head platinum. Jadi dia belum pasti head tapi possible, tapi memungkinkan. Sedangkan bapaknya tadi true platinum mosaic, jadi anak-anaknya auto punya head mosaic kayak gitu. Tuh, mereka masih suka gendong ya walaupun udah segede gitu. Karena memang pada dasarnya mereka ini agak manja ya kayaknya. Senangnya digendong terus. Aduh. Karena mungkin emang masih kecil kali ya. Jadi wajar sih, anak kecil kan masih olo-olo gitu ya. Kalian juga mungkin waktu masih kecil kayak gitu ya. Segede gini kita mulai sering handle. Terus juga kita mulai latihan bonding gitu. Ntar aku ambil dulu ya. Aku cek lagi. Aduh. Aku tuh masih agak-agak penasaran nih guys, kayak ada pattern putih gimana gitu di sini, tapi kayak nggak begitu jelas juga sih. Aduh, ngeblur lagi, bentar. Nih kalian cek deh, ada pattern nggak? Tapi kayaknya nggak ada sih ya. Emang abu-abu sih itu sebenarnya. Tapi aku yakin sih dia ini classic grey yang mantap. Kalau kalian bisa lihat tuh hidungnya nggak mancung banget ya. Jadi dia cukup bagus nih. Nanti cikal bakalnya bakal agak-agak berisi lah tubuhnya, nggak kurus gitu. Karena hidungnya nggak mancung gitu. Itu juga salah satu indikasi kita ngecek kualitas sugar glider sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalkan hidungnya agak pesek atau bahkan pesek, itu biasanya tubuhnya bakal lebih gempal gitu si anatominya, bawaan keturunannya. Karena si bapaknya ini badannya agak berisi ya guys, lebih berisi daripada si emaknya itu. Walaupun si ibunya itu menurut aku badannya tuh ideal banget buat di breeding, buat diternakin si emaknya ini. Karena nggak terlalu kurus dan juga nggak terlalu gemuk. Jadi pas lah pokoknya. Kalau kita lihat tuh, lucu banget tuh kan. Nih gini nih lucu banget nih kalau kita handle gini. Lucu banget kan. Hey, lucu banget guys. Ini sih yang seru ya kita melihara Joy itu. Mereka masih apa ya? Masih lugu gitu guys, lugu. Coba kita kakap ya, kita kakapnya nggak ditekan kok, kita cuma tutup doang mukanya. Apakah dia mau tidur atau enggak ya? Duh, kita coba kakap lagi. Kayaknya dia belum mau. Nih, coba kita kakap ya, dia bakal tidur nggak? Kayaknya dia nggak mau deh, belum mau ya. Masih mau nyusul sama emaknya ya. Udah belajar makan nih. Kalau misalkan kalian ada yang minat juga, boleh banget ke Instagram Koloni Sugar Glider guys. Ini udah mulai bagus nih buat di handle. Coba kita taruh di bawah nih. Dia sebenarnya dia masih lugu banget sih, belum begitu ini.
Dia masih pelongo-pelongo guys, belum begitu kenal lingkungan sekitar. Hei, 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 malah kesana guys. Jadi ini salah satu cara juga kita buat nyoba bonding kayak gitu, dipanggil-panggil. Kalau yang udah bonding tuh dia dipanggil langsung nyamperin guys. Cuman ini usia yang bagus buat dilatih-latih ya. Hei, hei. Biasanya kalau ngelatih bonding pun ada yang misalkan kayak pakai makanan, terus juga dipancing pakai makanan kesukaannya biasanya, macem-macem tergantung. Ada juga yang tanpa dipancing-pancing mereka bakal datang. Udah mulai bisa manjat. Nggak apa-apa, kita lihat dulu aja perkembangannya. Dia udah pinter manjat guys. Makanya aku bilang tadi dia nggak lama lagi udah bisa siap adopsi karena dia udah bisa kesana kemari, nggak selemah. Tuh masih nangis tapi guys, masih bocil tapi. Tuh masih nangis tuh nyari maknya tuh, padahal di situ kan maknya. Tuh dia udah bisa mulai kesana kemari ya, walaupun masih nangis gitu ya. Kayak anak kecil gimana sih kalau nggak ada maknya gitu. Biasanya kan nyari-nyari gitu kan. Tuh udah bisa jalan kesana kemari kan, udah pada pinter. Nggak kayak waktu itu yang masih lemah banget, rapuh banget, kayak jalannya pun masih tersengok-sengok gitu lah pokoknya lah. Sekarang tuh bisa lebih aktif. Udah bisa jalan-jalan kan dia kan, udah hebat kan. Coba kita coba nih yang satu lagi nih, si Odading. Salah. Nih lucu banget cuy. Ya lucu banget guys. Tuh guys lucu banget. Lucu banget guys. Bagus kan buat di foto. Cekrek. Lucu banget ya. Kalau dilihat dari hidungnya sih ya sebenarnya nggak beda jauh sama si Odading ya. Cuman aku ngelihatnya sih secara kasat mata ya langsung masih lebih pesekan dikit si Odading ya daripada si Cakwe. Cakwe ini agak manjung sedikit. Cuman dia punya warna yang lebih indah tuh. Ada putih-putihnya tuh. Kalau tadi kan si Odading cuman warna abu-abu sama hitam doang ya. Dan dia white face. Jadi lebih segar gitu loh warnanya. Tapi dia saudara guys. Sama-sama betina. Coba kita taruh di bawah nih. Gimana responnya? Sini hei. Hei. Sama guys, dia masih pelangap-pelongo. Wajar ya anak baru ya. Hei, sini hei. 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 Kalau tadi kan si Cakwe dia langsung naik ya ke pintu. Kita nggak tahu nih responnya bakal kayak gimana sih udah dulu. Si Cakwe. Dia masih bingung nih, ini hal baru karena dia belum pernah menginjakan diri di lantai soalnya. Bingung. Kita lihat dia mau kemana. Sini. Malah nangis guys. Hei, sini hei. Aduh, ini lebih lemot lagi ya dia kayaknya. Cuma yang lemot-lemot kayak gini sebenarnya menarik guys. Jadi biasanya dia nggak banyak gerak gitu ya. Kalau yang lemot-lemot tuh. Jadi enak buat di handle. Kalau misalkan buat diajak gathering, buat diedukasi ke orang-orang, kan nggak banyak gerak tuh. Jadi diem. Itu juga bagus sebenarnya. Tergantung sama kebutuhan kita nyari karakternya. Hei, sini hei. Masih lemot gitu guys. Sini. Hei. Ini harus lebih rajin lagi nih kayaknya di handle-nya nih biar sampai bonding ini kayaknya. Tapi kadang yang lemot-lemot gini tuh agak susah ya guys ya buat diajak bonding, buat diajak lari-larian soalnya dia mager gitu kan. Malah kesana lagi guys. Kita coba lihat ya dia bakal kemana. Hei. Belum mau bonding nih. Aku belum punya gacoan yang bonding lagi. Kalau ada lebih seru kontennya. Kita konten bawa jalan-jalan sugar glider. Terus sugar glidernya kita panggil ngikut gitu. Itu lebih seru lagi. Nantilah ya kalau misalkan ada yang bonding kita bakal jadiin gacoan. Si Zuko tuh sebenarnya diproyeksikan buat bonding guys. Cuman karakter alaminya si Zuko itu apa ya? Dia agak-agak pemalas gitu lah. Jadi
jalan-jalannya juga mager gitu. Kayak yang inilah tuh, dia kayak jalan-jalan doang, nggak gesit gitu. Sedangkan kalau yang bonding yang bisa lari sana kemari itu biasanya mereka agak gesit ya, cuman mereka pun lincah gitu kalau kita panggil langsung nyaut segala macam. Kalau kita biarin mereka ngeliat lingkungan sekitarnya biar makin kenal, biar makin tahu. Sini kecil. Seenggaknya kita interaksi aja sehari itu mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Itu cukup sih menurut aku ya. Buat bikin mereka ini bisa lebih jinak, lebih bonding sama kita ownernya. Setelah itu ya udah. Walaupun misalkan kita sibuk, ya sempetin lah 5 menit misalkan handle. Bisa lah pasti ya. Mau itu kalian enjoy sendiri, atau misalkan kalian baru beli, sempetin lah 5 menit. Misalkan dia crabbing, ya udah nggak apa-apa. Kalian takut nih digigit, ya udah kalian hand feeds aja. Soalnya kalau di hand feeds pun mereka nggak akan sebar-bar itu kok. Jadi yang penting interaksi kayak gitu guys. Dan by the way kita udah coba interaksi ini beberapa lama lumayan ya sama mereka berdua. Jadi biarin mereka nyusul lagi sama emaknya. Kurang lebih segitu aja updatean dari si Odading sama Cakwe. Nantikan lagi updatean mereka ya yang lebih mantap lagi. Sekian dari aku Yoward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.